Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ketemu lagi dalam seri Instagram Live untuk tentang kesehatan anak bersama saya, Dr. Herbowo. Oke, hari ini kita akan membahas khusus mengenai perkembangan motorik ya. Kita akan bahas mengenai perkembangan motorik. Kenapa saya mau bahas perkembangan motorik? Karena memang belakangan ini angka kejadian gangguan motorik ini cukup banyak. Terlepas kenapa kok kelihatannya makin banyak ya? Karena sebetulnya yang terjadi adalah makin banyak anak yang berhasil melewati kesulitan pada saat mereka mengalami masalah pada waktu bayi baru lahir. Misalnya, sekarang makin banyak yang prematur yang hidup. Bayi-bayi kecil yang 500 gram aja ada yang hidup. Ya. Terus kemudian anak-anak yang dengan misalnya berat badan lahir rendah yang nggak sampai 2 kilo tuh ya juga sama. Yang prematur cuma 20 minggu. Mereka semua berhasil lolos ya dari kesulitan pada saat waktu lahir. Tapi ada tapinya. Anak-anak yang seperti itu rentan mengalami masalah dan terutama masalahnya adalah di motorik. Oke. Nah, ada banyak pertanyaan yang sudah dikumpulkan dan nanti akan saya coba jawab. Tapi kita mulai start dulu dari perkembangan motorik ya. Seperti biasa saya selalu bilang bahwa perkembangan motorik, mau motorik kasar, motorik halus, personal sosial, bicara, mau taunya bagaimana? Silahkan install aplikasi Primaku milik IDAI ya. Karena di sana ada daftar apa saja yang seorang anak harus bisa. Lihat dari situ akan tahu, oh anak saya habis ini harus bisa apa. Jadi harus belajar apa. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang red flags. Red flags itu udah pernah dibahas ya, suatu bendera merah. Artinya titik di mana seorang anak nggak boleh dibiarin lagi dan harus dibawa ke tenaga ahli ya. Oke, sekarang red flagsnya untuk kan kita membahas perkembangan motorik. Perkembangan motorik ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yang lebih mudah dilihat, jalan, lari, berdiri. Sedangkan motorik halus lebih ke yang kecil-kecil, pegang pensil, coret-coret ya. Nah, saya akan bahas mengenai red flagsnya. Red flagsnya artinya kalau ada yang mengalami hal yang saya sebut ini, minta tolong segera dibawa. Ini bukan waktunya Anda untuk memantau, karena red flags ini artinya sudah waktunya untuk ayo cari tenaga kesehatan, tentukan masalahnya apa. Oke, kita bicara motorik kasar dulu. Motorik kasar 6 bulan. 6 bulan harus bisa apa? 6 bulan harus bisa kapan harus dibawa? Kalau nggak bisa berguling atau nggak bisa menahan kepala pada saat tummy time. Jadi pada saat tengkurap gitu, kepalanya harusnya angkat. Ya, ini saya ditemani lagi oleh mainannya anak saya. Ini yang siapa? Yang cewek. Oke, yang cewek namanya Pet. Ya. Jadi kalau seorang anak ditengkurapin, ya, kalau ditengkurapin begini, harusnya kepalanya bisa angkat ke atas. Ini susah banget ternyata. Ya, harusnya bisa angkat ke atas. Jadi angkat begini. Itu di 6 bulan. Karena ada anak yang dia udah jago angkat ke atas kepalanya tapi nggak bisa guling, misalnya terlalu gemuk ya. Kalau terlalu gemuk, banyak nih yang ngeluh, anak saya nggak pernah guling ya. Itu karena terlalu gemuk. Bisa anak saya yang nomor 3 nggak pernah guling sekalipun, tapi dia jago angkat kepala, duduk bisa langsung. Kenapa? Karena dia muntahnya banyak banget. Setiap dia nyoba guling baru miring dikit udah muntah dia takut jadinya. Jadi dia baru nyoba miring muntah, akhirnya nggak pernah guling sama sekali ya. Jadi dia nggak pernah guling sama sekali tapi langsung duduk. Makanya motorik kasar untuk 6 bulan harus bisa berguling atau pada saat dia tummy time kepalanya angkat. Nanti biasanya kalau pas pemeriksaan yang suka ditarik tuh, tangannya ditarik, kepalanya nggak boleh jatuh ke belakang ya. Itu 6 bulan. 9 bulan harusnya sudah bisa duduk tanpa dipegangin ya. 9 bulan harus bisa duduk tanpa dipegangin. Kemudian harus bisa bergerak. Kalau nggak bisa gerak, dibawa. Maksudnya bergerak ini, dia harus bergerak, boleh pilih, boleh merangkak, boleh merayap. Jadi merayap boleh ya,
yang kayak buaya gitu, itu merayap namanya. Ya, jadi merayap boleh, merangkak boleh. Jadi dia harus bisa salah satu. Nah, terus kemudian kapan harus dibawa? Kalau ternyata dia nggak bisa nahan badannya pada saat diberdirikan. Jadi 9 bulan harus bisa duduk, nggak harus duduk sendiri. Pokoknya kalau dia duduk begini, nggak pegangan dia. Ya, itu 9 bulan. Terus kemudian dia harus sudah bergerak, minimal merayap atau merangkak. Terus kemudian yang ketiga, dia harus bisa kalau diberdiriin, dia sudah harus kakinya udah harus nahan. Jadi berdiri begini, nggak boleh kayak pengen jatuh gitu, nggak boleh. Ya, 9 bulan. 12 bulan. 12 bulan harus dibawa kalau betul-betul masih nggak merangkak sama sekali. Jadi dia nggak bisa gerakin, nggak bisa lah merangkak, nggak bisa sama sekali. Nggak bisa berdiri, diberdirikan. Kalau tadi kan diberdirikan harus berdiri kan tadi 9 bulan. Kalau setahun dia harus bisa ngangkat badannya untuk berdiri. Setahun harus ngangkat badannya untuk berdiri. Terus kemudian bisa berdiri sambil pegangan. Jadi di umur setahun anaknya harus tarik badannya berdiri, terus dia berdiri pegangan. Kalau yang ada bilang setahun kan harusnya bisa jalan. Betul, setahun harusnya bisa jalan. Makanya kalau baru berdiri pegangan itu aja nggak bisa, berarti ada masalah. Ya, di 18 bulan dia udah harus berjalan lancar. Jadi nggak ada excuse. 18 bulan jalan lancar. Kalau ada yang bilang 15 bulan bukannya harus jalan. Betul, 15 bulan harus jalan. Jadi kalau 18 bulan belum berjalan itu udah nggak excuse sebetulnya. Jadi kita makanya sebutnya red flags, bendera merah. Ya, terus kemudian di umur 18 bulan udah harus berdiri sendiri, berdiri nggak pegangan, udah harus jalan dengan baik. Nah, di umur 2 tahun, harus dia udah harus bisa lari, sudah harus bisa menggunakan tangga, ya. Jadi udah harus naik turun tangga, walaupun ya dipegangin lah gitu, nggak apa-apa. Terus dia harus bisa lempar-lempar bola. Nah, ya itu sampai umur 2 tahun. Kalau motor halus 6 bulan. 6 bulan dia kapan harus dibawa kalau 6 bulan tidak menggapai atau tidak mau pegang mainannya. Jadi kalau dikasih mainan, misalnya dikasih mainan, ya ini sih gede banget sih ya. Bisa dikasih mainan, tangannya harusnya pegang begini. Kalau nggak mau terus, itu harus dibawa. Atau di umur 6 bulan tangannya masih mengepal terus. Ya, masih mengepal aja, itu udah masalah. Di umur 9 bulan harus sudah bisa memegang dan melepas. Tadi kan 6 bulan baru harus pegang. 9 bulan harus pegang, lepas. Jadi pegang, taruh. Ya. Terus dia kemudian 9 bulan harus bisa mindahin dari tangan kanan ke tangan kiri. Gitu. Biasanya sih digabung begini. Kalau nggak bisa, itu juga namanya red flags. Di umur 1 tahun dia harus bisa ternyata mengunyah ini termasuk dalam kategori motor halus. Mengunyah, karena motor halus biasanya digabungkan dengan kognisi namanya. Ya, jadi mengunyah sudah harus bisa mengunyah yang makanan padat. Jadi nggak boleh cair-cair lagi. Itu di umur setahun. Ingat kemarin saya pernah bahas tentang keterlambatan bicara. Biasanya diawali dari anaknya nggak mau ngunyah di umur 1 tahun. Jadi makannya masih cair terus. Jadi harus makan padat. Terus kemudian di umur 1 tahun udah harus bisa ngambil benda kecil ya. Harusnya ngambilnya harusnya misalnya ada benda kecil gini, dia ngambil pakai ujung jari. Ya, itu umur setahun. 18 bulan dia udah harus bisa megang krayon ya, udah bisa megang krayon, coret-coret. Kalau kenapa 18 bulan udah boleh coret-coret? Kan nulis nulis kan waktu mau masuk SD. Ya, ini kan cuma latihan coret-coret aja. Jadi dia udah bisa pegang-pegang ya. Terus kemudian mulai kayak nyoret gitu ya. Mulai nyusun balok, harusnya bisa nyusun balok. Tadi pagi ada yang datang tuh nanya, kalau nggak bisa nyusun balok gimana? Pertanyaannya, punya balok dulu nggak gitu pertanyaannya. Kalau nggak punya balok ya susah. Kalau nggak punya balok ya nggak harus beli sih. Minimal dia numpuk-numpuk mainan yang bentuknya kotak. Nggak usah beli. Kalau ada kardus-kardus di rumah juga boleh. Ya, ingat selalu mulai dari apa yang ada. Ya, mulai dari apa yang ada. Nggak usah harus beli-beli untuk ngajarin anak pakai apa yang ada. Nanti kalau baru beli terus cuma dipakai 10 menit nanti emosi lagi ya. Jadi santai aja, apa yang ada. Nah, di umur 2 tahun harus hati-hati kalau dia nggak ada keinginan untuk
mencoba makan sendiri atau nggak mencoba untuk pakai baju sendiri. Ya, itu umur 2 tahun motor halus. Nah, ngapalinnya mungkin agak repot, tapi tadi kan saya bilang pakai aplikasi Primaku gampang. Mau udah kelihatan di situ bisa apa. Nggak bisa, silakan tolong dibawa. Nah, ada catatan-catatan tersendiri yang ini harus dipantau secara umum. Tadi kan detail ya, tadi lebih detail lah. Kalau nggak bisa ngapalin, oke. Yang paling penting, harus dibawa kalau anaknya gerakannya tidak simetris atau tidak seimbang, terutama di bawah umur 1 tahun. Jadi kalau di bawah umur 1 tahun anaknya nggak simetris, yang kanan gerak terus, yang kiri kok kurang gerak, bawa. Apalagi di bawah umur 1 tahun. Di atas umur 1 tahun mungkin udah mulai ada preference ya, maunya kanan gitu, mungkin. Tapi kebanyakan di atas umur 2 tahun preferensi. Jadi di bawah umur 1 tahun, kalau ada yang berbeda kiri sama kanan, bawa. Pasti ada masalah. Terus kemudian menetapnya refleks primitif. Oke, nanti kita akan bahas ya refleks primitif. Menetapnya refleks primitif hingga usia di atas 6 bulan. Begitu menetap, tolong dibawa. Nanti kita akan bahas di sini. Terus kemudian hiper atau hipotonia. Gini, hipertonia. Tonus itu artinya kekuatan otot. Jadi kalau hipertonia, hipertonus ya, hiper berlebihan, tonus kekuatan otot. Artinya anaknya kaku. Jadi kalau tiba-tiba dia ada kaku banget, tolong dibawa. Hipotonia, anaknya lemes banget, hipo rendah, tonus kekuatan otot. Hipotonia berarti artinya kekuatan ototnya benar-benar lemes. Anaknya lemes banget. Biasanya lemes saja. Ya, angkat tangan susah. Biasanya kalau yang pernah lihat saya gendong, kalau yang periksa di saya, mungkin kalau yang anaknya ada terlambat perkembangan, kalau ke saya lihat nggak? Yang ingat ya, saya pernah gendong begini. Ini adalah namanya pemeriksaan tonus vertikal. Tonus vertikal. Seorang anak kalau dibeginikan, harusnya bahunya nggak ngangkat begini. Harusnya kalau digendong begini, bahunya tetap begini, ya, tetap rata. Kalau dia begini, cenderung merosot, artinya kekuatan ototnya kurang baik. Itu yang namanya hipotoni. Nah, bisa nggak untuk tahu hipertoni yang kaku dengan begini? Bisa. Kalau hipertoni biasanya kalau begini, kakinya agak sedikit menyilang. Itu yang kaku. Ya. Sekarang kalau begini, ini namanya tonus horizontal. Kalau begini, kalau seorang anak yang hipertoni, jadi berlebihan, anaknya akan kaku dan dia akan lurus kayak Superman, ya, lurus terus. Sedangkan kalau hipotoni, dia akan lemes, kakinya akan ke bawah, kepalanya juga akan ke bawah. Makanya lebih cenderung kayak disebut kayak kain basah. Yang normal harusnya kepalanya ke atas, kakinya bentuknya L. Ya, yang normal begitu. Itu untuk tahu hipertoni dan hipotoni. Tadi ya, jadi kalau nggak simetris tolong dibawa. Kalau refleks primitif nanti yang saya akan bahas menetap di atas usia 6 bulan. Anaknya hiper atau hipotoni, jadi terlalu kaku atau terlalu lemas. Ada gangguan refleks tubuh. Gangguan refleks tubuh itu biasanya ditandai dengan responnya berlebihan. Jadi anak lain kalau kaget dikit-dikit aja, ini kagetnya berlebihan banget. Jadi misalnya kalau anak dipencet, biasanya kan kalau kaget cuma gitu doang ya. Ini sampai kaku gitu lama gitu. Ya, itu juga dibawa. Dan kalau ada gerakan yang tidak terkontrol, tuh aneh ya. Jadi tolong dibawa kalau anaknya usia berapapun tapi gerakannya bener nggak terkontrol. Misalnya di umur setahun, kan tadi kan mestinya udah ngambil ya. Tapi kalau dia mau ngambil barang gitu ya, misalnya mau ngambil barang yang kecil, terus dia mau pegang kayak nggak nyampe, geraknya puter. Nah itu tolong dibawa. Kita takut ada gangguan di otak kecil. Sedangkan kalau motorik halus untuk yang secara umum ya, tadi kan motorik kasar yang harus diwaspadai secara umum ya, kalau kita nggak apalah ya, tadi terlalu kaku, terlalu lemas, nggak simetris, terus kemudian refleks primitif menetap, ada gerakan yang tidak terkontrol. Kalau motorik halus tadi ya, umur 4 bulan masih genggam. Ingat ya, tadi saya sebut 6 bulan. Kalau 4 bulan masih genggam aja udah hati-hati. 6 bulan masih genggam harus bawa. Ini diulang lagi motorik halus. Kalau ada dominasi satu tangan sebelum usia 1 tahun. Jadi kalau ada dominasi satu tangan doang, yang dipakai cuma satu tangan terus, tolong dibawa. Eksplorasi oral masih sangat dominan setelah usia 14 bulan. Jadi kalau memasukkan apapun ke dalam mulut masih sangat dominan. Masukin jari normal ya. Tapi kalau masukin semua, mainan, baju, segala macam di atas umur 14 bulan itu harusnya ada hati-hati.
Itu dia motorik halus. Oke, jadi kita udah tahu nih red flags-nya. Nah, ingat tadi red flags-nya ada satu yang disebut adanya refleks primitif. Refleks primitif ini adalah suatu refleks yang muncul pada saat bayi baru lahir. Harus ada. Nah, refleks primitif ini yang kita akan bahas ada 4, ya. Ini adalah suatu refleks yang harus ada. Ingat, nomor 1 yang namanya refleks Moro. Refleks Moro itu muncul umur 32 minggu dan hilangnya umur 3 sampai 6 bulan. Refleks Moro yang kayak apa? Yang kayak gini. Kalau anaknya dipindah posisinya atau digendong, anaknya tiba-tiba gini. Ya, tangannya gini. Gitu. Ya, tahu dong ya, yang suka orang bilang, "Dok, anak saya kagetan." Saya selalu nanya, kagetnya kalau dipindahin atau kalau nggak ada apa-apa? Kalau refleks Moro harusnya dengar suara keras atau anaknya kaget atau dipindahin. Begitu dipindahin posisinya, dia tangannya gitu ya, tangannya akan kayak terbuka begitu ya, dia akan terbuka. Kalau dari samping dia akan gini. Ya. Itu namanya refleks Moro. Umur 6 bulan harus hilang. Jadi kalau yang merasa bahwa anaknya kok masih umur 6 bulan masih suka kaget-kaget, silahkan dibawa. Karena harusnya sudah hilang. Refleks melangkah. Saya nggak minta anaknya untuk dibikin jalan ya. Saya nggak minta dibikin jalan. Tapi seorang bayi yang baru lahir, itu harusnya kalau kita pegang begini yang tadi, dan kakinya kita tapakin, dia nanti kakinya melangkah-melangkah gini-gini nih. Tapi itu bukan mau berdiri atau bukan mau jalan ya, jadi jangan dibiarin dia jalan. Enggak, ini harus ditahan. Kalau enggak langsung ini dong, turun ke bawah. Nanti takut kesleo. Ya, biasanya dia kalau diginiin kakinya akan gini terus. Ya, kalau nggak ada, itu juga masalah. Pokoknya ini refleks yang saya sebut ini kalau nggak ada atau menetap harus dibawa. Terus ketiga, refleks menggenggam. Ya, refleks menggenggam. Jadi seorang anak kalau ada namanya palmar tuh tangan ya, palmar grasp. Jadi dia kalau di bawah umur 3 bulan, kalau dipegang tangannya gini, dia akan genggam. Dia bukan genggam gini loh, genggam gini ini normal di atas 3 bulan. Kalau di bawah 3 bulan dia harus begini. Kalau tangannya lagi kebuka, dipegang begini, dia harus begini. Ya, coba deh yang punya bayi begitu. Kalau dia nggak ada, berarti masalah. Kaki juga sama. Kaki, telapak kaki kalau lagi gini, kita giniin. Harusnya kakinya gini, ya. Jadi kalau kakinya gini, kita pegang gini, ya dia langsung nutup. Yang tadi tangannya begini, harus hilang di umur 3 bulan. Kenapa harus umur 3 bulan hilang? Ya kalau enggak dia nggak bisa genggam dong. Kalau setiap dikasih dia nutup, kapan dia mau pegangnya? Ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, kalau di umur 3 bulan masih bawaannya genggam terus, sampai umur 4 bulan, bahkan sampai umur 6 bulan, ayo dong dibawa. Itu tandanya si palmar grasp-nya nggak hilang. Ya. Sedangkan pelantar grasp yang kaki, pelantar itu kaki. Ya, telapak kaki. Kalau telapak kakinya diginiin sampai di umur 6 bulan masih nutup begini, dia juga harus dibawa. Kenapa? Karena kalau 6 bulan diginiin masih nutup, bagaimana dia bisa berdiri? Setiap dia nanti diberdiriin, kakinya begini. Akhirnya dia nggak bisa berdiri. Ya, secara umum refleks-refleks ini akan hilang harusnya rata-rata 6 bulan lah. Walaupun tadi saya sebut ya, ada yang kayak refleks menggenggam kan 3 bulan, tapi kita kan anak tunggu ya udahlah 6 bulan lah pukul rata, ya. Terus kemudian ada asymmetric tonic neck reflex. Wih, susah banget namanya. Oke. Anaknya harusnya begini. Anaknya harusnya kalau dia kepalanya ditekuk ke sana, tangannya akan lurus ke sana, tangan kiri ininya dekat. Ya. Jadi kepalanya kalau ditengok ke kanan, tangan kanannya harus jauh, tangan kirinya harus dekat. Kalau ditengok ke sana, ya tangan yang ini akan menjauh, yang ini akan mendekat. Harus hilang di umur 3-4 bulan. Yang ini beda dikit. Ini 3-4 bulan harus hilang. Kenapa harus hilang? Kalau nggak hilang dia nggak bisa minum sendiri. Ya bayangin, kalau dia tengok kiri, tangan kirinya jauh, tangan kanannya dekat. Gimana dia mau minum? Orang tangan kirinya jauh terus. Ya kan? Jadi biasanya kelihatan tuh. Kalau emang anaknya terlambat di umur 3 bulan 4 bulan dia nggak bisa minum sendiri. Mestinya kan 3-4 bulan udah mulai tuh pegang-pegang susu terus di minum-minum begitu. Ya kalau yang pakai dot, sorry ya, kalau pakai dot. Kalau yang ASI biasanya mulai pegang-pegang mamanya. Kalau dia nggak bisa, tangannya terus lurus-lurus begitu, nah itu dia. Ya. Jadi asymmetric tonic neck refleksnya berlanjut. Itu namanya refleks primitif. Yang akan bermasalah kalau nggak punya. Jadi kalau yang tadi saya sebut nggak ada, ingat ya refleks Moro yang kaget,
palmar Graves yang kepalan tangannya kalau dipegang nutup, plantar Graves yang kalau kakinya diginiin nutup. Tadi tonic asymmetric tonic neck reflex yang kalau dia ditengokin tangannya jauh. Terus kemudian yang kalau diberdiriin kakinya napak. Kalau di bawah 6 bulan itu nggak pernah ada, tolong dibawa. Jadi kalau tidak ada, menetap sampai waktunya hilang masih ada. Jadi kalau di umur 6 bulan masih ada, atau nggak simetris, hati-hati. Nggak simetris juga tolong dibawa. Jadi misalnya kalau dia kaget cuma kanan doang, itu dibawa. Ya, tadi kan kalau nggak simetris dibawa. Oke, itu dia hal-hal yang harus diwaspadai pada anak-anak yang kita harus pantau motoriknya, ya. Jadi itu dulu. Karena pertanyaannya banyak banget yang masuk, ya. Oke, sekarang nomor pertanyaannya dulu. Keterlambatan motorik terdini diketahui usia berapa dan ciri-cirinya apa? Oke, keterlambatan motorik terdini diketahui usia berapa? Kalau dia anaknya beneran kaku atau lemas banget, bahkan dari lahir udah ketahuan. Kalau dari lahir udah kelihatan kakinya posisinya lurus terus begitu, kita udah tahu itu pasti akan terlambat motoriknya. Jadi seberapa cepat bisa kita tahu? Beberapa kasus dari lahir udah tahu. Karena biasanya anaknya kalau kaku banget atau lemas banget kelihatan dari baru lahir. Tapi kalau yang ringan-ringan aja kebanyakan kelihatan pada usia 1 tahun. Karena setelah 1 tahun baru kelihatan jalannya telat, ya. Terus kemudian apa gerakan motorik yang bagus untuk melatih anak yang baru belajar menulis? Nah, ini repot juga nih. Gerakan motorik yang bagus untuk melatih anak yang baru belajar menulis. Sebenarnya kalau belajar menulis, gerakan motorik yang bagus latihannya mulai dari itu, nyusun-nyusun mainan. Karena kan dia kan harus pegang bolpen kan ya. Jadi artinya dia harus bisa menyusun benda-benda kecil. Kalau kita lihat, kalau yang pernah lihat Denver ya, yang namanya Denver itu suatu grafik, nanti coba searching deh, grafik Denver bahasa Indonesia, udah searching aja. Itu kan nanti ada tuh yang grafik anak harus bisa apa aja. Lihat deh, sebelum dia menulis, sebelum dia ada tulisan menarik garis vertikal, di bawah-bawahnya menara dari 6 kubus, menara 4 kubus, menara 2 kubus, ambil manik-manik, ditunjukkan tuh. Jadi latihannya supaya bisa nulis gimana? Mulai dari itu dulu. Pegang yang kecil-kecil, terus kemudian mulai mencontoh. Ini garis, suruh ikutin garis. Bulat, ikut bulat, ya. Contohnya. 2 bulan harus bisa apa aja? 2 bulan yang tadi ya, yang penting dipantau. Refleks tadi harus ada. 2 bulan ya sebenarnya sih yang paling banyak ya baru ini ya. Baru kebanyakan sih baru senyum-senyum sama miring-miring sedikit. Anak sering jatuh sudah dilatih naik sepeda tidak tertarik. Nah, pertanyaannya ini sering jatuh naik sepeda apa bukan? Kalau sering jatuh naik sepeda berarti mesti latihan naik sepeda. Tapi kalau anak sering jatuh berdiri pada saat jalan mesti dicek. Kenapa? Bisa saja kekuatan motoriknya kurang baik, ya. Kekuatan motoriknya kurang baik. Karena sering jatuh banyak sebabnya. Anak yang flat foot, yang kakinya rata juga sering jatuh. Anak yang beneran gangguan motorik, salah satu gejalanya bisa sering jatuh, ya. 3 tahun ada keterlambatan bicara ekspresif dan motorik rada telat. Oke, ini beda nih. Ini bukan keterlambatan motorik doang. Dia motorik agak telat dan ada keterlambatan bicara ekspresif. Artinya terlambatnya di 2 hal kan? Ini harus dipantau ketat karena ini namanya global delay development. Keterlambatan perkembangan menyeluruh. Kalau nggak hati-hati di kemudian hari bisa menjadi gangguan IQ, ya. Pertanyaan berikutnya hipotiroid. Nah, hipotiroid ini bagus nih. Oke, saya bahas dari sebelumnya dulu, sebelum bahas hipotiroid ya, Oke, tadi kita udah bahas salah satu red flag-nya ada yang anaknya tadi saya bilang anaknya terlalu lemes atau terlalu kaku. Kalau terlalu lemes namanya hipotonia. Oke, kita bahas hipotonia dulu. Hipotonia anak yang cenderung lemes. Itu bahasa gampangnya lah. Karena kekuatan ototnya kurang baik. Penyebabnya apa dulu? Penyebabnya banyak. Ya, penyebabnya banyak. Nomor 1, penyebab terbanyak
ternyata infeksi. Jadi anaknya lemes karena sakit, itu yang paling banyak. Jadi diperiksa dulu, kalau emang ternyata ada sakit, ya berarti sakitnya yang diberesin, ya. Itu yang paling banyak, infeksi-infeksi berat, meningitis tuh, anaknya ditandai dengan lemes banget. Tapi bedainnya gimana? Kalau infeksi lemesnya akut apa ya? Mendadak. Nah, mendadak. Ya, jadi kalau misalnya lemes tapi mendadak, biasanya sakit, infeksi. Hipotonia anak yang lemes juga bisa disebabkan oleh genetic syndrome. Sindrom genetik. Sindrom genetik misalnya apa? Misalnya sindrom Down, ya. Sindrom Down ditandai dengan hipotoni. Khas anaknya waktu kecil udah hipotoni. Terus kemudian penyebab ketiga ada gangguan metabolik. Gangguan metabolik apa? Gangguan metabolik intinya gini. Jadi dia pengaturan di badannya ngalamin masalah. Kalau ditanya contohnya apa, banyak banget. Misalnya gangguan pengolahan kreatinin. Tuh coba, kan namanya aja susah banget, ya. Phenylketonuria tuh misalnya. Ada yang maple urine syrup syndrome. Jadi anaknya kencingnya baunya kayak sirup maple tuh. Aneh kan? Itu anaknya dengan hipotoni semua. Terus kemudian, nah, hipotoni hati-hati bisa disebabkan oleh gangguan endokrin. Endokrin itu hormon. Kalau tadi metabolik, ini gangguan hormon. Contohnya hormon tiroid, ya. Tadi kita ngomong hipotiroid. Hipotiroid, hipo ya rendah, tiroid ya hormon tiroid. Hormon kelenjar gondok. Kalau seorang anak dari lahir hipotiroid, dia akan mengalami hipotoni. Dan dia cuma bisa diperbaiki kalau dia mendapat hormon tiroid. Seumur hidup enggak? Kemungkinan iya. Tapi ada yang enggak juga. Jadi dipantau. Kadang minum, nanti kalau udah bagus diturunin. Kalau memburuk lagi, minum lagi, ya. Jadi hipotonia salah satu penyebabnya gangguan hormon yaitu hipotiroid. Makanya saya mau titip semua anak yang lahir sebaiknya dicek screening tiroid namanya, ya. Jadi diperiksa namanya TSH. TSH-nya itu untuk mengetahui hormon tiroid. Karena gangguan tiroid ini dapat diperbaiki kalau diberikan hormon tiroid sebelum umur 2 bulan. Nah, ya. Kebanyakan datang setelah itu soalnya. Karena nggak dicek waktu lahir, terus habis itu di umur 3-4 bulan, 5 bulan baru kelihatan anaknya lemes banget. Ternyata gangguan tiroid, baru diobatin. Membaik nggak? Membaik, tapi akan sangat jauh lebih baik kalau diobati sebelum umur 2 bulan, ya. Tuh, jadi gangguan hormon. Ketiga, hipotoni bisa disebabkan oleh, tadi pagi ada yang nanya, ada yang datang bertanya karena hipotoni. Yaitu gangguan neuromuskular, berarti gangguan otot. Ototnya masalah, bukan otaknya. Contohnya, spinal muscular atrophy. Itu suatu penyakit yang memang dari lahir ototnya nggak bisa bekerja, ya. Jadi memang ada gangguan, biasanya genetik, diturunkan dari orang tuanya, yang gejalanya adalah anaknya tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan ototnya. Biasanya masalahnya berat-berat kalau yang ini. Jadi bukan cuma nggak bisa tangan kaki gerak, bahkan napasnya juga nggak bisa dipakai. Jadi anaknya akan cenderung harus dipakai oksigen terus atau pakai ventilator terus. Tuh, ya, namanya spinal muscular atrophy. Dan yang terakhir yang bisa bikin hipotonia, salah satunya adalah cerebral palsy atau palsi cerebral. Palsi cerebral nanti kita bahas sedikit, ya. Palsi cerebral tuh banyak orang yang bilang palsi cerebral bukan yang kaku-kaku tuh, yang di kursi roda suka kaku gitu. Betul, itu palsi cerebral. Tapi palsi cerebral ada yang hipotoni loh, ada yang lemes. Nah, kalau hipotonianya, ini kan tadi kan hipotoni masalah otot. Kalau disertai dengan keterlambatan yang lain, misalnya bicaranya juga telat, hati-hati, mungkin itu yang namanya GDD, keterlambatan perkembangan menyeluruh, ya. Itu dia tadi hipotoni. Jadi hipotoni aja udah banyak banget. Nah, jadi tadi kalau ada yang nanya gimana tentang hipotiroid, itu dia, hipotiroid ditandai dengan anaknya hipotoni. Dan sebaiknya semua anak yang hipotoni, jadi kalau diperiksa langsung hipotoni, sebaiknya pastikan udah pernah dicek tiroidnya atau belum. Karena kalau betul gangguan tiroid bisa diperbaiki. Walaupun apakah akan menyusul 100%, saya nggak bisa jawab. Tapi yang kita tahu pasti kalau nggak diobatin nggak akan tersusul semuanya.
Ya, jadi hipotiroid. Jadi tiroid harus dicek. Kalau bisa pada semua bayi baru lahir, tanya dokternya. Ya, saya nggak bisa memaksakan untuk di daerah-daerah karena belum tentu di daerah ada ya. Tapi itu adalah yang sangat disarankan. Tapi kalau betul dokternya menyatakan bahwa kok ini lemes banget ya, pastikan sudah pernah dicek tiroidnya. Tanda-tanda hipotiroid yang lain apa? Banyak yang cuma lemes doang. Tapi kalau yang ditanya yang klasik, hipotiroid itu biasanya ditandai dengan anaknya pusernya bodong. Jangan dibalik, jangan semua anak yang bodong terus dicekin tiroid, enggak juga. Jadi kalau anaknya lemas, pusernya bodong, mukanya seperti orang tua, jadi cenderung kayak ke bawah begini, lidahnya besar, biasanya lidahnya keluar terus. Kalau itu ada semua, tolong cek tiroid. Itu kemungkinan besar ya gangguan tiroid. Ya. Kapan sebaiknya dikenalkan alat tulis? Nah, kalau dikenalkan alat tulis, kita lihat aja. Kita lihat ya, kalau dari perkembangan kita lihat dari Denver. Dari Denver, kapan sih harus dia alat tulis? Kita lihat aja. Mencoret-coret nih kita lihat. Mencoret-coret. Dimulai dari umur 11 bulan. Jadi artinya, kapan dikenalkan alat tulis? Ya, ini dong. Dari 9 bulan. Dari coret-coret. Anak 9 bulan susah duduk dari tidur. Apakah masalah? Yes. Jadi kalau 9 bulan tadi ingat red flag 9 bulan harus sudah duduk tanpa ditopang. Jadi harusnya dia udah bisa duduk. Nah, apakah 9 bulan dari duduk ke tidur masih belum bisa itu masalah? Kemungkinan besar iya. Minimal dicek. Soalnya anak yang kegemukan juga begitu, ya. Jadi kita lihat dulu. 21 bulan lancar naik tangga tapi belum bisa turun. Nah, anak saya juga begitu. Itu normal ya. Jadi 21 bulan memang baru naik tangga. Itu aja udah jago sih naik tangga. Minimal cara ngajarinnya gimana? Naik turun tanjakan. Jadi jangan langsung tangga, tanjakan dulu sama turunan. Kapan anak belajar melompat dan kapan anak belajar pegang sendok? Nah, ini kalau pakai Denver atau pakai Primaku gampang nih ya. Belajar loncat sebetulnya tinggal dilihat aja. Karena mestinya loncat-loncat itu tergantung ya, loncatnya yang kayak apa dulu. Kalau cuma loncat-loncat yang loncat satu kaki gitu ya, biasanya di umur 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi yang gini gitu. Tapi kalau yang loncat begini-begini mah pasti di atas itu. Oke, kita sekarang coba pertanyaan yang dari di Instagram ya. Itu kan yang tadi yang di IG story. Sehat-sehat dok. Terima kasih, amin. Semuanya sehat-sehat juga. Tetap jaga kesehatan, jaga 3M. Kok 3M sih? Sekarang apa sih? Banyak ya? Udah 5 kayaknya sekarang. Yang penting jangan banyak jalan-jalan deh ya. Sampai semuanya kita ini beres. Saya juga udah gak tahan sih pengennya jalan-jalan. Tapi kenyataannya masih susah. Bawa anak-anak apalagi. Jadi lebih baik kita di rumah. Nih, dok, baby belum bisa duduk sendiri dari posisi tiduran sekarang usia 9 bulan. Sama ya tadi. Apakah masalah? Merangkak dengan ngesot pakai dada sih udah bisa dan bisa duduk sendiri tanpa dipegang. Berarti artinya kalau bisa duduk sendiri tanpa dipegang, tapi belum bisa duduk terus tidur terus didudukan, nggak apa-apa. Karena 9 bulan kan red flag-nya kalau tadi dia nggak bisa merayap atau merangkak, dan kalau duduk nggak bisa tuh kalau nggak dipegangin. Jadi kalau ditanya masih normal nggak? Normal tapi perbatasan. Jadi hati-hati ya. Saya nggak bilang masalah tapi minta tolong diawasi dengan baik. Usia 11 bulan kalau tidak merayap dan merangkak sama sekali berarti di bawah karena batasnya kan 9 bulan ya. Menggeserkan badannya ke belakang. Jadi artinya yang ke belakang. Menggeserkan badan ke belakang tuh harusnya umur 7 bulan malahan. Jadi artinya terlambat ya kalau 11 bulan tidak merayap atau tidak merangkak. Terus kemudian usia baby 7 bulan sudah manjat-manjat kursi kasur. Baiknya langsung stimulasi jalan atau gimana? Boleh, tapi menurut saya sih ya, kalau umur 7 bulan udah manjat-manjat, ya latihannya begitu aja dulu. Ya dia latihan berdiri, duduk gitu. Boleh nggak? Kalau dilatih mau jalan, boleh. Latihannya titah ya. Sorry ya, minum dulu. Satu tahun belum tumbuh gigi. Hobi merangkak.
Ini enggak, kenapa pertanyaannya selalu gitu ya? Anak saya jalannya telat soalnya tumbuh gigi duluan. Saya selalu bilang itu nggak ada hubungannya, yang satu pakai kaki, yang satu pakai gigi, ya, yang satu pakai mulut. Jadi nggak ada hubungannya pasti. Yang satu di bawah, satu di atas, ya. Jadi nggak ada hubungannya. Tapi kalau ditanya 1 tahun belum tumbuh gigi, aman karena batasnya 16 bulan. Hobi merangkak, malas belajar jalan. Oke, yang penting kapan tadi harus jalan? 18 bulan kan? Jadi kalau 1 tahun belum jalan, ya hati-hati tapi masih aman sampai 18 bulan. Gimana caranya? Jangan sering-sering digendong, biarin dia manjat-manjat. Itu sebenarnya udah suatu latihan. Jangan kebanyakan berdiri-berdiri atau jalan di tempat tidur karena nggak seimbang, anaknya takut. Jadi mendingan di playmate ya. 5 bulan belum bisa tengkurap sendiri. Tapi kalau ditengkurupin udah kuat bisa angkat kepala. Aman, tadi kan 6 bulan ya, harus bisa angkat kepala. Anak saya 9 bulan belum bisa duduk sendiri. Tergantung. Kalau duduk sendiri mungkin belum, tapi kalau didudukin anaknya udah seimbang nggak jatuh berarti aman. Anak bisa babbling usia berapa? Wah, ini bahasan kemarin. Babbling boleh tunggu 15 bulan walaupun harusnya di 12 bulan di 9 sampai 12 bulan harus bisa babbling. Pengalaman anak saya, usia anak saya 2 tahun, ubun-ubunnya belum ketutup. Pas ke dokter Herbowo disuruh MRI, hasilnya memang belum sempurna, disuruh sekolah, setelah 3 bulan sekolah alhamdulillah ketutup. Ya, jadi basicnya gini, ini soal ubun-ubun menutup. Ubun-ubun menutup pada ubun-ubun yang di sini ya, yang di kalau bayi di sini nih, nah ya di sini, yang kalau dipegang bolong jut-jut gitu, nggak usah iseng dipencet-pencet ya, diraba boleh. Nah, kalau harusnya akan menutup pada usia 6 bulan sampai 18 bulan. Kalau nggak menutup, kita kadang-kadang excuse sampai umur 2 tahun dengan syarat perkembangannya normal. Karena kalau nggak menutup di umur 18 bulan harusnya ada masalah di otaknya, mungkin ukurannya kurang besar, sehingga kalau dia terlambat perkembangannya di 18 bulan sebaiknya udah harus segera dicari kenapa. Kalau perkembangannya normal tapi nggak nutup juga sampai 2 tahun, 2 tahun harus dicari kenapa. Kalau sebelum 6 bulan gimana? Kalau sebelum 6 bulan juga dicari, itu namanya craniosynostoses. Kalau memang nutupnya cepat, ada potensi bahwa dia harus dibuka, dioperasi dong. Yes, dioperasi kalau nutupnya sebelum 6 bulan. Kalau nggak mau numpuk balok tapi stacking ring gimana dok? Ya boleh lah ya, walaupun itu sebenarnya beda, tapi oke lah. Kan tergantung udah jangan ntar dulu. Jangan sampai terus nggak beli balok, belinya stacking ring, bukan gitu. Kalau udah adanya stacking ring ya udah pakai itu aja, nggak usah harus beli balok-balokan. Anak saya cuma mau mengunyah snack. Kalau nasi kunyahnya cuma sebentar terus diemut. Nah ini sama nih, ada pertanyaan. Anak saya sampai umur 3 tahun. Tadi saya udah baca dari pertanyaan. Anak saya sampai umur 3 tahun nggak mau makan nasi. Ini juga sama nih. Anak saya cuma mau mengunyah snack dok. Kalau nasi kunyah sebentar terus diemut, baru ditelan. Makanan yang nggak disukai, nggak suka dikunyah, cuma diemut. Ya itu banyak lah yang begitu ya. Tapi pastiin berat badannya bagus dan pastiin anaknya dilatih terus. Nah, kalau begini misalnya dia maunya snack aja. Kalau nasi nggak mau dikunyah, ya udah nggak usah nasi. Kentang boleh ya, mie boleh. Bukan, saya nggak nyuruh mie instan ya, mie yang bikin. Mie boleh, kentang boleh, sereal boleh ya. Jadi nggak usah harus nasi. Sama kayak tadi, anak saya udah 3 tahun kok belum mau, nggak suka makan nasi. Ya mungkin kelamaan tinggal di luar negeri kali ya, anak bule. Jadi maunya makannya kentang, maunya makan roti, oke. Orang bule juga nggak makan nasi. Ya, yang penting dia harus makan karbo, protein, lemak. Ya, itu yang penting. Jadi nggak harus nasi. Tuh istri saya ketawa tuh, dia ratunya nasi itu. Kalau nggak pakai nasi nggak afdol. Ya, banyak kan di sini yang kalau makan harus pakai nasi. Katanya kalau belum pakai nasi belum makan. Enggak banget lah ya. Untuk anak GDD ada red flag-nya juga. Iya, jadi kalau dia terlambatnya lebih di 2 hal, jadi sebenarnya sama. Kalau red flag ini ada masalah, bawa. Nanti dokternya akan periksa. Kalau diperiksa ternyata yang terlambat ada di 2 area. Misalnya bicara sama motorik, kan 2 area. Berarti itu namanya GDD. Ya, jadi hati-hati.
Kalau motorik kasar mengalami keterlambatan, apa pengaruh ke IQ? Belum tentu. Ya, nanti saya akan bahas tentang cerebral palsy habis ini sedikit ya. Kita cepat tentang cerebral palsy. Tapi kalau anak yang GDD kalau anak motorik kasarnya mengalami keterlambatan, apa pengaruh ke IQ? Kalau motorik saja belum tentu. Tapi kalau bicaranya iya, lebih mungkin akan terganggu. Saya bahas sedikit tentang cerebral palsy. Mungkin banyak orang yang takut kalau anaknya didiagnosis cerebral palsy. Betul sih, sebenarnya menakutkan. Tapi ini suatu hal yang sebenarnya lebih baik daripada hipotoni. Karena hipotoni adalah suatu masalah yang mungkin prosesnya masih berjalan terus. Sedangkan kalau cerebral palsy, palsy cerebral, definisinya dulu. Suatu kondisi yang melibatkan gangguan motorik, ya. Jadi motorik yang terganggu nih, nggak ada hubungannya sama pinter nggak pinter. Ya, cerebral palsy gangguannya motorik non progresif tuh, jadi nggak progresif. Jadi kalau dibilang cerebral palsy, syaratnya adalah nggak boleh memburuk mestinya. Ya, jadi harusnya dia gangguannya motorik aja, nggak progresif, tapi permanen. Nah, artinya kalau ditanya seumur hidup dong, yes, betul. Biasanya akan mempengaruhi gerakan, mempengaruhi tonus tadi ya yang kaku, dan mempengaruhi postur. Biasanya disebabkan oleh adanya gangguan pada saat sebelum lahir atau pas lahir, atau sebelum umur 2 tahun lah kebanyakan. Tapi konsepnya ini non progresif karena penyebabnya udah selesai. Ingat, penyebabnya udah selesai, gejala sisanya ada gangguan motorik. Itu yang namanya cerebral palsy. Jadi ingat, gangguannya sudah selesai. Jadi makanya dia nggak progresif, nggak memburuk, tapi memang bisa permanen. Walaupun tidak progresif, gejalanya bisa berubah seiring waktu. Jadi kalau nggak diterapi, memang kelihatan lebih kaku. Tapi sebenarnya kemampuannya nggak memburuk, cuma kalau nggak dilatih betul, nanti lama-lama lebih kaku. Ya, bisa mengganggu apa aja, bisa ganggu banyak banget. Dan memang kadang disertai gejala lain seperti adanya perubahan perilaku, perubahan persepsi, gangguan intelektual. Jadi kalau ditanya bisa dong gangguan IQ? Bisa, walaupun nggak harus ya. Jadi jangan dibalik. CP pasti IQ-nya jelek? Enggak. Tapi ada yang begitu. Bisa terjadi epilepsi, gangguan komunikasi, jadi bicaranya juga telat ya. Nah, cerebral palsy ini adalah hati-hati pada anak-anak yang prematur tadi, anak-anak yang lahir nggak nangis, anak-anak yang infeksi pada waktu lahir ya, hati-hati. Tolong dipastikan ke dokternya, anak saya ada ini nggak masalah motorik, takutnya nanti CP. Pada usia berapa CP dapat terdeteksi? Di 2 minggu pertama kalau kakunya kelihatan bisa kita deteksi, tapi kebanyakan di umur 1-2 tahun. Ya. Kalau penyulitnya ada, misalnya kayak epilepsi, gimana nanganinnya CP? Harus fisioterapi. Karena dia harus dibantu supaya tidak tambah kaku ya. Jadi dia harus diajarin, dilatih supaya nggak kaku. Kalau benar ada penyulit, misalnya gangguan gizi, perbaiki gizinya. Kalau dia ada penyulit, kakunya banget fisioterapi. Kalau ada penyulit pakai epilepsi, epilepsinya harus diatasi. Karena memang 40% cerebral palsy sering disertai epilepsi. Ya, apakah anak yang CP pasti IQ-nya terganggu? Enggak juga. Saya punya kok anak yang CP, anaknya sekolah SMA biasa. Saya selalu bilang dia sekolahnya jadi kalau main olahraga jadi kiper, karena dia kalau gerak, kalau suruh main bola nggak terlalu jago, kakinya kan terganggu sebelah, agak kaku sebelah. Tapi jadi kiper bisa tuh nyatanya. Dan sekolah biasa, ya. Jadi nggak usah patah semangat. Oke, pertanyaan lagi dari Instagram, dari IG Story. 6 bulan belum duduk sendiri, ya memang belum duduk sendiri ya. Kalau didudukkan masih oleng, duduk nggak oleng emang umur 9 bulan. Perkembangan motorik anak epilepsi bagaimana? Anak epilepsi sering terjadi juga gangguan motorik, jadi artinya harus dipantau lebih ketat. Nggak selalu terganggu, tapi ya lebih sering ada gangguan. Kaki bayi 2,5 bulan terkadang bergetar sendiri, normal. Bisa normal, bisa enggak. Kalau ada kaget atau ada suara atau dipindahin getar, normal. Kalau nggak ada apa-apa gerak-gerak sendiri, hati-hatilah. Bisa ditanyakan pada saat lagi kontrol imunisasi. Tapi kalau gerakannya lagi tidur biasanya sih normal. Kalau lagi bangun, hati-hati. Maksudnya ada suara nggak? Kalau nggak ada suara tapi gerak-gerak sendiri terus, ya hati-hati. 8 bulan belum merangkak tapi suka berdiri. Nah ini mah udah lewat kali. Ini yang suka ditanya, anak saya nggak merangkak tapi maunya berdiri. It's okay.
Artinya dia bukannya nggak bisa merangkak, tapi nggak mau merangkak. Kalau anak yang gemuk rata-rata maunya berdiri, nggak mau merangkak. Duduk mandiri 15 bulan. Jadi baru duduk mandiri 15 bulan. Apakah GDD? Kemungkinan iya. Karena 15 bulan, tadi duduk mandiri harusnya di 9 bulan sudah harus duduk nggak pegangan. Di umur 1 tahun harusnya udah duduk. Dari tidur ke duduk udah mandiri dia. Apakah hipotiroid bisa mengajar seperti anak lain? Tergantung seberapa cepat ditemukannya hipotiroid. Ya. Kalau hipotiroidnya ketemunya cepat bisa, tapi kalau hipotiroidnya ketemunya sudah ketinggalan cukup jauh, ya goal kita adalah berusaha mendekati lah, berusaha mendekati. Ya, apakah berhasil atau enggak itu Tuhan yang atur, tapi kita tetap usaha ya, minum obatnya, dilatih terus. Kalau masih kejang, bagaimana stimulasi di rumah? Nah ini untuk yang epilepsi, kalau motoriknya terlambat, nomor 1 bukan stimulasinya dulu yang dipentingin, ayo selesaiin dulu kejangnya. Jadi kejangnya diberesin dulu. Setelah kejangnya beres, segera di fisioterapi. Karena kalau kejangnya nggak diberesin, mau diajarin apapun, biasanya sulit membaik. Karena setiap dia kejang lagi, dirusak lagi. Setiap udah diajarin, kalau udah kejang, lupa lagi. Ya. Stimulasi anak 3 bulan dan apakah normal kaget saat tidur? Anak 3 bulan mah stimulasinya ajak main, ajak ngobrol ya, di tummy time. Apakah normal kaget saat tidur? Normal kalau ada suara. Kalau nggak ada apa-apa kaget, hati-hati. Apakah kejang? Belum tentu. Gumoh pun bisa. Terutama ini yang saya selalu bilang, nyusuin sambil tidur. Nyusuin sambil tidur, mamanya ikut tidur. Anaknya sambil merem, sambil nyusu terus. Nah, hati-hati. Suka keselak ya. Jadi terus kelihatannya kaget. 3 tahun masih sering nangis dan bicara nggak jelas, dok. Ya kalau bicara nggak jelas dia akan sering nangis karena dia nggak tahu cara mengungkapkan apa yang dipikirin ya. Jadi yang diperbaiki bicaranya. Bagaimana mengajar perkembangan motorik pada anak CP? Yes, tadi yang saya udah bacakan bahwa dia harus di fisioterapi. 4,5 bulan belum tengkurap sendiri, nggak apa-apa. Yang penting bisa angkat kepala. 5 bulan gemuk belum tengkurap sendiri. Nah ini yang sering nih. Ya makanya jangan terlalu gemuk ya. Nanti anaknya malas guling-guling. Perkembangan motorik kasar 6 bulan tadi saya udah bahas. 4 bulan belum menggapai benda dan tangan mengepal, ini tolong dibawa. Kalau ada anak 4 bulan belum menggapai benda dan tangannya masih mengepal, tadi dibawa ya. Boleh nggak saya nunggu? Saya takutnya ada pandemi. Oke, boleh nunggu sampai umur 6 bulan. Tapi habis itu jangan tidak dibawa. Ya. 5 tahun takut naik turun tangga. Nggak tahu, udah diajarin naik tangga belum? Kalau misalnya kita selalu yang begini, anaknya lagi naik tangga, hati-hati, ya anaknya takut terus lah. Ya, itu kayak anak saya tuh. Setiap naik tangga ada aja yang gitu. Hati-hati. Jangan. Nah, nanti akhirnya anaknya takut memang. Malah biarin aja. Yang penting tuh sebenarnya gini, biarin aja tapi kita temenin, jangan cuma lihat doang juga dari jauh. Ya, kalau jatuh nanti ada apa-apa. Oke, kita 9 bulan belum merangkak tapi duduk di lantai 10 menit bisa. Oke, 9 bulan harus bisa, nggak apa-apa nggak merangkak tapi harus bisa merayap. Kalau dia belum bisa harusnya tetap diperiksa. Nah, duduk di lantai 10 menit bisa. Kalau duduk di lantai nggak dipegangin bisa, ya ini menurut saya masih harus dilihat bahwa mungkin cuma kurang stimulasi ya. Tapi alangkah baiknya waktu ke dokter anak sebaiknya harus ditanyakan. Apakah kalau epilepsi bisa sembuh? Saya udah pernah bahas ya tentang epilepsi, bisa dilihat di video sebelum-sebelumnya. Tapi epilepsi sembuh atau tidak tergantung jenis epilepsinya dan apakah ada penyebab yang mendasarinya. Anakku 10 bulan belum ada gigi, itu sih aman ya. Tapi dia udah berdiri lama dan mau jalan, bagus dong, normal berarti. Anak saya 4 bulan, kalau digendong maunya gendong posisi berdiri. Gak apa-apa, maunya begini kan maksudnya, yang begini ya. Atau maunya begini, gitu, boleh. Kalau anaknya pada waktu ditengkurapin kepalanya udah kuat ya, jadi kalau ditengkurapin kepala udah angkat berarti dia udah angkat kepala udah kuat, boleh. Kalau mau begini-begini aja boleh ya. Dan biasanya anak kalau udah bisa angkat kepala, begitu kita gendong begini nangis dia, orang maunya duduk ya. Memang benar kalau anak takut mandi atau takut dikeramasin itu sembuhnya dengan terapi berenang. Nah ini apa hubungannya ya? Apakah benar kalau anak takut mandi atau takut dikeramasin itu sembuhnya dengan terapi berenang? Gini,
Kalau anak takut sesuatu, yang nomor satu jangan ditakut-takutin. Sama kayak ada anak takut takut disuntik terus dibilang nanti kalau nggak nurut mau disuntik. Nah itu nggak boleh ya. Kalau dia takut mandi terus dicemplungin suruh berenang, ya tambah takut lah, bukan tambah baik ya, tambah stres. Nggak boleh dong. Anak saya sudah bebas obat TBC, TB miliar, dan sekarang sudah 19 bulan. Kalau diberikan perintah anak saya mengerti tapi belum banyak kata. Apakah harus konsul? Kalau belum pernah ketemu sama sekali 19 bulan belum ada kata-kata, sebaiknya harus dibawa sih. Tapi ya memang salah satu bantuannya adalah anaknya bisa kurangin gadget, anaknya bisa mulai kurangin dot, stop gadget, stop dot, perbanyak diajak ngomong. Ayo dong belajar satu bahasa dulu, nggak usah banyak-banyak bahasa daripada bingung, ya kan? Anak agenesis corpus callosum sudah fisioterapi, tapi kadang motorik kasarnya mundur lagi. Nah, ini dia nih. Anak agenesis corpus callosum sudah fisioterapi, tapi terkadang motorik kasarnya mundur lagi. Apa bisa gitu ya? Harusnya enggak. Jadi kalau seorang anak yang ngalamin masalah, terus kemudian dia tiba-tiba kemampuannya mundur, pastikan bahwa diperiksa. Karena mungkin yang kita takut dia ada kejang yang nggak kelihatan. Misalnya kejang yang bengong doang, bengong, ngunyah-ngunyah, kita nggak tahu kan. Tapi tolong dicek, karena biasanya kalau ada kemunduran kita harus pastiin ini bukan suatu kelainan metabolik atau bukan suatu epilepsi. Ya, jadi harusnya nggak bisa mundur. Kalau mundur, padahal rajin nih di terapi. Kalau mundur, tolong dibawa. Anak 2 tahun boleh makan mie instan. Saya nggak sebutin mereknya ya, nggak boleh. Ini disebutnya pakai itu sih, pakai merek. Nanti saya dibilang iklan. Anak 2 tahun boleh makan mie instan. Mau umur berapa juga saya nggak nyaranin sih sebetulnya ya. Karena hati-hati tentang bumbu penyedapnya. Ini lagi nih yang ini. Dok, makan mie pakai nasi juga. Nah itu yang sebelah saya tuh, kalau makan istri saya kalau makan nasi pakai mie. Kebalik, makan mie pakai nasi. Ya, saya juga nggak ngerti sih rasanya apa ya. Saya bukan aliran yang makan mie banyak-banyak, dan saya juga bukan yang makan kalau udah mie terus pakai nasi. Mie ya nasi dong ya. 8 bulan berat badan 6,2. Normal? Enggak. 8 bulan harusnya udah 8 kilo ya. Jadi kalau 6,2 tolong dibawa. Anak saya 5 bulan belum bisa berguling-guling tapi sudah siap duduk tegak kalau dipegangin. Itu sih udah lewat kali. Anaknya nggak mau guling, bukan nggak bisa guling ya. Jadi nggak usah takut. Kalau 6 bulan yang penting tuh asal dia bisa duduk. Kalau duduk dipegangin aja udah oke kok. Ya, kalau duduk dilepas nggak jatuh itu emang 9 bulan. Ya. Harus lancar bicara umur berapa? Ya itu nanti itu ada di bahasan sebelumnya ya. Lancar bicara mah umur 2 tahun juga udah harus ngomong harusnya. Ya. Anak saya masuk 4 bulan. Dari 2 bulan kakinya tiba-tiba bergetar sendiri dan berhenti sendiri. Apa itu normal? Lahir prematur apakah berpengaruh? Oke. Tadi yang bergetar tadi kan moro ya. Kalau moronya sampai umur 6 bulan masih ada, tolong dibawa. Karena harusnya kalau 6 bulan masih ada, kita suka takut itu awal dari cerebral palsy. Tapi kalau dia kaget begitu, di umur 4 bulan masih oke. Terus kemudian, dok 3,5 bulan kalau digendong kepala angkat-angkat nggak mau diem. Tapi kalau tummy time kepala nggak mau ngangkat. Ya menurut saya nggak apa-apa lah ya 3,5 bulan masih latihan. Tapi kalau 3,5 bulan digendong angkat-angkat kepala ya berarti dia bisa sebetulnya. Tapi tetap dipantau. Karena harusnya tummy time tadi ya 6 bulan kan harus angkat kepala. Anak yang skip merangkak gimana? Nah gini, tadi kan kalau anak skip merangkak gimana? Skipnya gimana dulu? Tadi kan kayak tadi red flag perkembangannya dia harus merangkak atau merayap. Jadi kalau nggak merangkak tapi merayap bisa, jalan bisa, ya udah nggak apa-apa. Itu kan berarti nggak mau, bukan nggak bisa. Nggak mau tuh nggak apa-apa loh. Yang nggak boleh kalau nggak bisa. Ya. Maksimal tumbuh gigi umur berapa? 16 bulan. 16 bulan harus tumbuh gigi. Nggak tumbuh tolong dibawa periksa. Ya. Kalau umur 8 bulan, apa nggak apa-apa habis merayap ingin manjat-manjat dan berdiri pegangan? Bagus dong.
kasih lanjut ya. Jadi kalau mau merayap silakan, mau manjat-manjat kasih. Yang penting diawasin ya. Kalau anak umur 3 bulan udah bisa merayap beberapa langkah ya, saya selalu bilang prinsipnya gini, kecepatan bagus, yang nggak bagus kan kalau terlambat. Ya. Dok, anak saya 5 bulan tadi pagi jatuh dari kasur. Kalau nggak muntah-muntah nggak apa-apa. Kalau anaknya aman-aman aja nggak rewel nggak apa-apa. Yang paling penting cuma satu, jangan jatuh lagi. Dah, udah cukup jatuhnya satu aja, ya, 1 kali maksudnya. Oke, kalau baby 4 bulan tengkurupnya cenderung ke satu sisi saja. Kalau ke kanan susah. Nah, ini tolong diperiksa gini. Kalau ada anak tengkurupnya ke satu sisi saja, tolong dilihat gerakannya juga cuma cenderung satu sisi nggak. Kalau misalnya tengkurupnya satu sisi, tapi tangannya juga yang gerak kebanyakan cuma satu sisi, bawa. Itu yang tadi saya bilang ada asimetri. Ya, jangan ditunda-tunda. Kalau belum ada 1 bulan tapi udah miring-miring dan angkat kepala ya bagus dong. Ya. Terus kemudian kalau merayap ke belakang gimana? Nggak apa-apa. Kalau merayap ke belakang itu biasanya mau duduk sendiri sih sebetulnya. Anak umur 11 bulan kalau ditaruh di kasur posisi masih melek selalu kakinya nekuk, kalau dilurusin ditekuk lagi. Nah 11 bulan tuh harusnya kakinya udah lurus ya. Jadi kalau 11 bulan ditekuk terus, tolong lihat perkembangan yang lainnya. Berdirinya mau nggak, rembetannya mau nggak ya. Gimana mengatasi anak flat foot? Ya anak saya flat foot semua sih, jadi nggak ada masalah selama perkembangan kakinya nggak terlambat, perkembangan jalannya nggak terlambat, aman-aman aja ya. Drop foot gimana? Drop foot yang kakinya begini, ya tergantung. Kalau memang ganggu jalannya, tolong dibawa. Kalau 6 tahun hipotiroid gimana? Terus terang akan agak sulit mengejarnya, tapi buat saya yang terbaik adalah tetap dikejar, jangan menyerah. Karena gak ada kata menyerah kan sebetulnya. Palsi serebral yang lemas bagaimana terapinya? Sama aja sebenarnya. Menurut saya fisioterapi adalah yang terbaik. Ya. Oke, kelihatannya, waktunya udah tinggal 1 menit lagi ya. Udah cukup banyak pertanyaan yang dijawab. Intinya tadi ya, kalau ada asimetri, terlalu kaku, terlalu lemes, terus kemudian anaknya juga ada, tadi kan yang paling penting itu ya, ada asimetri, jadi kiri sama kanan nggak sama, refleks primitif menetap, kaku, lemes, refleksnya berlebihan, ada gerakan yang tidak terkontrol, tolong dibawa, terutama kalau sudah melewati red flag yang dianjurkan ya. Jangan ditunda-tunda, karena dengan kita mendeteksi lebih dini kalau memang itu betul cerebral palsy atau juga gangguan hipotoni yang lain, makin cepat ketahuan, makin baik hasil yang bisa didapat dengan kita terapi lebih cepat. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memperjelas pertanyaan-pertanyaan mengenai CP, hipotoni, gangguan perkembangan motorik ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang lain. Kita akan bahas tentang perkembangan anak yang lain, dan karena COVID belum selesai, tetap diingatkan, tetap pakai masker, jaga jarak ya, mencuci tangan, jangan pergi kemana-mana, tetap jaga kesehatan. Kalau yang sudah divaksin, tetap jaga kesehatan, karena vaksin ini tidak menyelesaikan secara instan masalahnya ya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap semangat, pantau perkembangan anak-anak kita, dan kalau ada masalah jangan tunda-tunda untuk kunjungi ke dokter terdekat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan semuanya tetap diberi kesehatan. Oke, salam sejahtera. Kita ketemu lagi di Instagram Live berikutnya.